Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian akhir pagi Islamic Center Madiun, judulnya bukan bakar jagung tadi ya, bukan. Ya, judulnya bukan itu. Tapi saya tadi keliru, bukan 5M Pak, 6 ya. Cara lengkapnya itu, cara menikmati hidup dengan mudah dan murah melalui 5M. 6M, 6M. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun sehatnya orang muda beda dengan sehatnya orang tua. Ada orang tua yang sudah berjalan pakai tongkat tapi sehat. Anak muda tidak ada deh, kecuali habis kecelakaan. Saya ini kita semua sering dapat WA. Supaya tidak repot saya hapus dengan WA yang tidak. Ada satu WA yang tidak saya hapus. Tidak saya hapus karena peringatan untuk saya yang sudah usia 65, hampir 66 ya. WA-nya begini, mungkin ada yang terima juga itu ya. Ketika kita sudah masuk usia 60 tahun, maka siap-siaplah katanya WA itu dihinggapi B12. Bentar ya. Saya merasa kalau 6 tahun ke atas B12 saya kenanya. B pertama, orang yang 6 tahun ke atas itu buta. Rambutnya botak, kadang belum 60 sudah botak, banyak juga sekarang. Botak. Jadi yang punya rambut bagus jangan bangga, nanti botak usia 60 tahun. B kedua, bogang. Bogang ya. Untuk nefrodol nggak siji. Untuk yang jadi imam, bogang ini masalah. Apalagi bogang depan. Munisin, shot, za itu ngawas. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Siratal itu ya apa mungkin tolong. Tapi itulah keadaan yang harus diterima. Karena nanti yang jadi imam kalau kebetulan yang bolong depan ganti gigi palsu biar shotsinnya tidak berobos terus ya. B yang ketiga. B yang ketiga, bingungan, kemauan otak lemah. Bahkan kadang bingung jadi pikun ya, menjadi pikun. Iya, otaknya lemah. Keluar rumah, pulang lupa alamatnya. Ini dia rumah kemudian.
Omahku inginan dia, omahku mau di. Kalau orang tua sehat tapi pikun, itu agak susah keluarganya karena pergi tidak kembali. Dan orang tua dicegah, tidak boleh, tidak bisa. Pak, ojo tindak Pak. Enggak belajar juga itu. Di Surabaya itu ada orang sehat bapaknya, tapi pikun, sering hilang. Anaknya bingung. Mungkin saya pernah cerita. Akhirnya menemukan cara yang paling cepat. Apa? Semua bajunya, punggungnya ditulisin nama bapaknya, alamatnya, teleponnya. Ternyata efektif itu Pak. Efektif. Kalau ada orang bingung di terminal, di jalan, orang ada apa orang ini Surabaya? Nah, dilihat di punggungnya ada tulisannya, di bel itu anaknya. Pak, mohon maaf ini ada orang tua, kelihatannya bingung, namanya Pak ini. Apa betul ya? Tolong Pak ditahan itu ya. Saya akan jemput itu bapak saya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita dan tidak sampai punggung kita ditulisi anak kita. Ya mudah-mudahan. Saya pernah tanya pada almarhum Pak Misbah ya, Ketua MUI waktu itu, MUI Jawa Timur, bagaimana supaya tidak gampang bingung Pak. Beliau begini, saya ini ya pertama menjaga hafalan Al-Quran yang saya hafal. Jadi juz amma misalnya dihafal. Yang kedua, beliau kan ketua Muslim. Kalau ingin bikin surat, dia ngetik sendiri supaya menghafalkan tut diketik gitu ya. Soal baik enggak itu nanti diserahkan ke sekretaris, ditandai sekretaris. Yang penting dia itu menghafalkan letak A, B, C, D di sentik itu. Bingung. Ya mudah-mudahan nanti saya tidak ditulisi anak saya itu ya. Nama terkoris juga, nama telepon sekian, waduh. Saya kasihan menyulitkan ya. B keempat, belereng. Belereng itu gangguan penglihatan ya. Ya belereng. Saya ini kalau tidak pakai kacamata belereng, baca koran dan bisa. Ya bisa sih tapi capek. Belereng. Jadi yang punya mata indah jangan bangga, nanti belereng itu juga. Yang punya mata indah jangan untuk lirik-lirikan, belereng nanti. Ya orang putri itu lebih hanya dari orang putra. Melirik bisa, putri bisa, bapak bisa. Tapi kalau melerok hanya ibu yang bisa. Bapak tidak bisa. Aku dipeleroi, ya, itu ibu yang bisa. Bapak itu tidak bisa melerok, bisa mendelik. Dipedeli karo bapak, dipeleroi karo ibu. Nah, itu bedanya. Bisa mendelik, tidak bisa melerok bapak. Kalau melorok itu anak-anak itu ya, dikandani matanya melorok aja. Belereng ya. B kelima, ini saya agak kena ini B5. Budek. Iya, tidak setajam dulu telinganya. Kalau Intel TV atau banter, walaupun sering diingatkan cucu-cucu saya ya, banter sekali dalam hati itu gak banter guys, budek. B6, alhamdulillah saya belum, tapi mungkin sebentar lagi kena. Bungkuk. Jadi yang tegap-tegap nanti akan bengkok punggungnya itu ya, bungkuk. B7, bawel. Bawel ngomongnya akeh. Iya.
kakek-kakek itu biasanya sukanya cerita zaman babian. Sing ngrungokno wis bosen bala-bala ceritane iku wae. Baik cerita iku wae. Tapi saya semangat, sing ngrungokno wis blengker. Gak ganti-ganti. B ke-8, mudah-mudahan tidak terjadi. B ke-8, beser. Beser itu apa? Kepoyo itu ya. Iya, kepoyo ya. Cara Surabaya kepoyo itu. Nah, itu karena sekrupnya kendor semua itu ya. Jadi kalau kita nanti Bapak Ibu punya orang tua yang gampang beser, jangan dimarahi. Beser itu tambah banter. Itu sudah alam itu ya, sudah alam. Dulu kita kecil, besernya tambah nemen. Di bangku ibu nguyu, di bemo nguyu, muntah. Apakah ibu dan bapak sambat atau enggak? Kita sekarang setelah orang tua kita tua, murmur dengan beser. Ingat waktu kita kecil lebih beser daripada orang tua kita. Jangan jadi anak yang ceriwis ya. 9 B9 Buyuten itu ya gemeter dewe ya. Ada anak yang marah-marah terus pada ibunya karena ibunya buyuten. Ngesok tenang gelas, itu mesti gak pancen. Karet-karet do meja kabeh. Ibu itu ngesok mancurna teh kok karet-karet kabeh. Hati-hati ta Bu. Ya Bu, tangan ibu goyang-goyang dewe. Harus paham tuh ya, paham. Kadang-kadang orang tua tuh nyenggolan ya, kesenggol. Ada anak yang karena tidak paham, ibunya dibuatkan tempat makan sendiri, piringnya piring seng, tiga pecahan, apa itu gelasnya namanya gelas mu itu dari mu ya namanya, dari kaleng itu, ya Allah. Padahal kita dulu kecil balik-balik mecano piring itu, tapi tidak marah orang tua kita. Oleh anaknya gambar, anak yang masih kelas SD gambar. Ditanya ibunya, gambar apa kamu? Ya nanti kalau ibu tua kan seperti nenek gitu, ada tempatnya. Nanti tempatnya ibu di sini Bu, saya meja sendiri loh. Baru dia sadar, kamu nanti dibalas karena gitu. 10 orang tua itu kadang bau, B10 bau karena kulitnya sudah kendor ya, lembolot gak resik gitu. Sing tua gak kerasa loh, wong liya sing kerasa. Karena itu orang tua tolong orang tua kita bajunya sering diganti, pakai kain. Ada kain yang tidak gampang bau, ada kain yang gampang bau. Itu perkembangan orang tua ya. Ke-11 apa ini ya, saya tidak begitu tahu artinya. Bebelen atau sembelit sulit untuk ke belakang karena pencernakan sudah tidak normal. Apa itu? Iya. Ya itu perkembangannya. Terakhir yang 12. Yang ke-12 bokek, tidak punya uang. Wis tua gak duwe biasa gitu. Maunya ingin kasih cucu yang datang tapi tidak punya uang. Mau minta anak tidak enak, stres kadang-kadang dia. Karena anaknya harus paham, ibu ini, bapak ini harus saya kasih uang supaya nanti kalau ada cucunya ke sini bisa memberi. Itu senang orang tua itu ya, senang. Bahkan kadang-kadang nenek, istri saya itu kalau cucunya bel, besok saya libur mau ke rumah uti. Nah itu mesti repot, masa opo saya bilang
tidak usah capek, praktik beli saja. Tidak, ingin dari tangannya sendiri ya. Padahal beli kan tidak capek-capek, tapi lain tidak tahu ada perasaan kepuasan yang beda ya. Nah itulah 12B. Karena itu dianjurkan supaya membuat 12B tandingan. Pertama berjamaah, sholat berjamaah supaya ketemu kawan-kawan gembira. Orang ketemu di masjid lain dengan di kantor. Kalau kantor ada orang hormat mungkin karena pangkatnya menghormati jabatan. Kalau di masjid apa? Ya sama karena kemanusiaannya. Berzikir, nah ini kepada Allah ya. Ya ini sudah mulai matahari ya. Ya. Tapi kan vitamin D katanya, vitamin D. M pertama supaya bisa menikmati hidup, menjaga kesehatan, menjaga kesehatan. Ini pesan Rasulullah ya. Wasih kataka qabla sakomika, jaga kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu, jaga kesehatanmu. Rasulullah itu berpesan 5 hal yang kita semua sudah tahu, hadisnya populer. Kalau Rasulullah pernah bicara seorang untuk memberi nasihat. Iktanim famtan kebelakangan, saya sangat populer ya. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Sababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Jaga yang masih muda-muda, jagalah supaya tetap sehat. Jagalah supaya riwayat saudara itu baik yang muda-muda ini. Karena hidup saudara masih panjang. Kalau muda sudah cacat, dilirik terus, itu tahu diserai dulu kakak di tengahnya. Jaga menurut saudara. Wasih katakan qabla sakomi, dan sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung sehat ibadah yang tekun, mumpung sehat baca Quran yang tekun, mumpung awas nanti kabur. Wahina kakabla fakir, dan kayamu sebelum kamu jatuh fakir, cukupmu sebelum kamu miskin ya. Wafarau kakabla fakir, dan masa longgarmu sebelum kamu repot. Mumpung longgar lah terus manfaatkan sebelum kamu repot. Kalau repot mati banyak alasan, banyak kesulitan. Dan yang terakhir, wahaya tangan kebal hidupmu sebelum matimu, mumpung masih hidup manfaatkan. 5 kita semua ya. Di antaranya wasih katakan qabla sehatmu sebelum sakitmu. Hadis Bukhari Muslim. Karena itu mari kita jaga kesehatan. Kak Seto, tahu Kak Seto ya Bu? Itu menasihatkan rumusnya itu disingkat gembira, itu menjaga kesehatan dia. Gembira, G itu gerakkan badan, obat, gerakkan badan. Kalau ke badan tidak diobat itu lama-lama menjadi tidak sehat. G, gembira. G, emosi terkendali, kata-kata itu. Emosi kita harus kendalikan. Al-Quran mengatakan orang takwa itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang takwa itu cirinya bisa mengendalikan marah dan mudah memaafkan. M, makan yang sehat, bukan makan yang warak, yang sehat. Yang sehat ya. Setiap orang beda. Saya mungkin bebas makan minum manis karena tidak punya diabetes, sehat. Orang lain yang kena diabetes ya jangan, tidak sehat nanti. Makan yang sehat. Gembe, beribadah dan berdoa yang tekun, ibadah yang tekun. Gembiri, istirahat yang cukup, istirahat yang cukup. Anak-anak muda jangan begadang kalau tidak ada apa kata barangnya
Kalau ya tidak ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya gitu ya, kadang istirahat yang cukup. Gembira, ramah, rukun. Nah, itu beban hidup jadi enak. Ramah pada orang rukun. Terakhir, amal soleh yang banyak, kata amal berbuat baik yang banyak pada orang lain ya. Gembira. Ada lagi rumus dari Profesor Hung Xiuguang, orang Tiongkok. Satu, olahraga dengan takaran yang pas. Dia buat rumus, orang yang sudah manula seperti saya ini, itu dalam 3 kali setengah menit ditambah 3 kali 30 menit. Mungkin pernah saya sampaikan ya di sini. Rumusnya 3 kali setengah menit, 3 kali 30 menit. 3 kali setengah menit yang pertama, 3 kali setengah menit. Ingat saya pernah saya sampaikan. Kalau kita tidur kemudian bangun, jangan segera duduk. Ya kalau berbaring dulu, melumah setengah menit kata beliau. Jangan meleleh terus duduk, jangan. Diam setengah menit saja. Nah, kalau kita orang Islam ya setengah menit kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus duduk. Setengah menit pertama. Setengah menit kedua duduk setengah menit. Setengah menit ketiga kaki baru delama ya di lantai. Apa Pak bahasa Indonesia delama itu? Hah? Iya, napa ya cara Jawa, napa. Ya, yang penting kaki menyentuh lantai. Setengah menit pertama itu diam berdoa kalau kita Islam. Kedua duduk, ketiga delama, baru jalan. Nah, biar seimbang. 3 kali 30 menit. Ini Profesor Zumi menyarankan pertama pagi olahraga 30 menit, apapun olahraganya. Saya pilih jalan saya 30 menit. Habis sholat subuh ngaji sebentar, jalan 30 menit. Jalannya cepet. Jalan cepet Bu, bukan jalan seperti ibu di mall gitu. Di mall itu kan terus langkah mandek. Api ya rok itu mandek. Melaku mana? Api tas ya mandek. Itu 3 jam gak keringetan gitu. Jalan cepat setengah jam 30 menit. Itu saya gobos. Karena cepat ya. Seger. 3 menit yang kedua, 3 menit yang kedua, kalau siang dianjurkan istirahat 30 menit. Syukur kalau bisa tidur 30 menit. Yang di kantor jangan tidur Pak. Kok tidur 30 menit kedua, tidak boleh. Istirahat 30 menit, istirahat. Rasulullah kalau siang diceritakan tidur siang, namanya tidur qailullah. 30 menit, tidak lama. Bahkan diceritakan miringnya ke kanan Rasulullah itu. Jadi yang pundak kanan di bawah. Yang penting istirahat. Istirahat ya. 3 bulan ketiga kalau malam hari habis makan jangan tidur, obahlah pada 30 menit. Kalau ibu makan kemudian ngantuk tidur, maka ada yang berkembang. Tubuh tidak ke atas tapi ke samping. Roh malah gak sedeng. Ya itu karena 2 jam setelah makan tidur itu yang baik. Tidak tidur sebelum 2 jam dari makan. Berikutnya katanya makan dengan ukuran yang pantas. Misalnya apa? Dia sarankan makanlah setelah lapar. Lapar makan. Berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang.
warga kenyangnya kira-kira 70% sampai 80% berhenti. Ada yang mengatakan itu Islami, tapi Nabi ini bukan sabda Nabi ya, bukan sabda Nabi. Tapi para ulama 70-80% kenyang berhenti, tidak makan kalau tidak lapar. Ternyata tidak gampang ya, tidak makan sebelum lapar tidak gampang. Makan ketika senang nah itu banyak. Di rumah sudah sarapan, ke kantor tidak kawan, ayo makan. Bisa sarapan aku, ngancani aku. Ya ngancani makan lagi, bisa sehari 5 kali. Tidak merokok dan tidak alkohol. Tidak merokok dan tidak alkohol. Muhammadiyah pernah membuatkan fatwa merokok itu haram. Waktu diskusi di TV ditanya oleh yang tidak setuju, produsen rokok, kenapa Muhammadiyah mengeluarkan merokok? Apa tidak tahu banyak menimbulkan kerugian? Kata waktu itu siapa ya dari Muhammadiyah, ya kita haramkan itu karena mengikuti iklan Bapak. Apa iklannya? Merokok membunuhmu. Masa Muhammadiyah mengatakan merokoklah berarti bunuh diri itu, merokok membunuhmu. Bapak iklan begitu ya haram jadinya. Kalau merokok menyehatkan kamu lain. Gak ada dalil ini. Gak ada dalil. Pokoknya alam iklan sambilan. Yang terakhir untuk sehat katanya, hati harus tenang, hati tenang, jauh dari iri. Iri ternyata membuat badan tidak sehat itu. Dendam itu menyimpan penyakit. Orang yang menyakiti kita sudah lupa. Tidur angler, ngombe seger, turu. Loh kita simpan penyakit yang jiwa, tidak menyehatkan ya. Jangan iri, jangan dendam, jangan cemas. Nanti suatu saat ada konsep hidup bebas cemas dan bebas sedih. Al-Quran banyak ternyata konsepnya itu ya. Bagaimana cara hidup supaya tidak cemas dan tidak sedih. Banyak ayat Al-Quran mengatakan di akhir dengan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang melakukan perbuatan ini la khaufun, tidak pernah takut, wa la hum yahzanun, tidak pernah sedih. Banyak ternyata ayat itu kalau kita kumpulkan ya. Ya suatu saat nanti kalau kita bersempat ketemu lagi. Bagaimana kalau kita sakit? Sakit itu betul bisa mengurangi dosa dan kesalahan kita, betul. Rasulullah pernah bersabda begitu ya. Ma'amin muslimin sibu'atan, seorang muslim yang ditimpa gangguan saukatun fama fawqaha, misalnya ketusuk duri atau lebih dari itu, illa kafallahu biha sayyatiha kama takhatas sadru waroboha, maka Allah menghapus dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Kalau kita di sakit, ikhtiar, berdoa, sabar, Allah mengurangi dosa kita. Seperti pohon merontokkan daun-daun keringnya. Ya tidak rontok semuanya, tapi ada yang rontok-rontok dari Allah ya. Tapi kalau mengeluh, sambat, nah, lain lagi gitu. 2, M yang kedua. Tadi M pertama ya, menjaga kesehatan. M kedua, sebenarnya saya kemarin mau bikinkan sak lembar gitu. Saya lupa apa itunya, alamat emailnya beliau itu. Jadi tak kirim nang di kasih dong. Ya nyatet sendiri saja. Saya lupa alamatnya Pak Nasir. M kedua, melakukan aktivitas dengan khusyuk. Melakukan aktivitas dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Ternyata bukan hanya khusyuk salat bahagia itu. Khusyuk apa saja dilakukan dengan khusyuk. Bekerja dengan khusyuk,
masak dengan khusyuk, merawat anak dengan khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu kalau arti harfiahnya tunduk patuh ya. Tapi khusyuk supaya mudah itu begini, pengertian khusyuk yang sederhana ya. Kita misalnya ini nonton pagelaran musik yang tampil enak-enak, senang kita. Habis itu ada lawak, lucu, kita terpingkal-pingkal. Tiba-tiba ada suami istri, suaminya bilang, "Bu, kota ke sepeda motor kandel itu lali kata jowo ya apa ya? Hilang gak sepeda ya? Oh dikunci biasa hilang, apalagi kandel sekarang. Kandel itu melekat ya. Apa Pak baca misalnya kandel? Ternyata bahasa Jawa itu kaya sekali ya, yang tidak bisa diterjemahkan oleh banyak bahasa lain. Ya seperti padi, orang sebutkan rais, orang sebutkan pari. Lebih diambil gabah, orang Inggris tetap rais, kita gabah. Lebih beras, orang Inggris tidak punya bahasa lain, ya rais, kita beras. Mari beras sego, mari sego oleh gosong intip. Piping rais misalnya. Orang Indonesia satu, rais ya. Khusyuk. Tiba-tiba suaminya bilang, ya bos, gandengan itu kandil sudah motor. Hilang nggak mudah-mudah hilang ya. Jadi si wedok, ibunya, istrinya, oh iya Pak, kompor mesti tak pateni apa turun, apa langsung. Ketika keduanya kepikiran sepeda motor dan kompor, dia menyaksikan lawak dan musik tidak seindah tadi. Pikirannya tidak di sini, di rumah. Apa yang diharapkan? Namari, mulai nandal sepeda motor gitu. Tidak khusyuk. Jadi apa khusyuk itu? Khusyuk itu kalau fisik ini gampang-gampangan ya. Khusyuk itu kalau fisik kita dan pikiran kita berada di tempat yang sama. Pikiran, jiwa, dan fisik itu berada di tempat yang sama. Salat yang khusyuk, salat khusyuk itu salat kalau pikiran kita dan badan kita berada di tempat yang sama. Kalau pikiran badan di barisan jamaah, pikiran gelayang kemana-mana, gak khusyuk itu, gak podong, gak seji. Dan orang yang tidak khusyuk itu kepengen namari gitu ya. Imamnya kemana? Dulu anak saya tuh waktu kecil, sekarang sudah berkeluarga semua. Waktu kecil tuh kalau mau terawih, belok daftar. Ojo nama cetak apa? Imamnya domo giliran pindah masjid lain. Khusyuk itu ini gampang-gampangan ya. Kalau badan kita dan pikiran kita berada di tempat yang sama. Bekerja khusyuk itu pikirannya di situ, badannya di situ. Yang tidak khusyuk, misalnya guru ngajar, tidak khusyuk. Aduh jam 8 ya, mulai nasi suwe ya, agak khusyuk itu. Iki dina Senin ya, libure Sabtu, Senin suwe sih agak khusyuk itu. Khusyuk itu badan dan pikiran berada di tempat yang sama. Itu bahagia. Ayam itu ya, ayam. Ada dua hal berpengaruh hidup kita, berpengaruh besar pada hidup kita. Pertama, punya pasangan hidup yang serasi, tentrem kita. Bukan yang cantik, bukan yang ganteng, yang serasi, yang cocok. Yang kedua, punya pekerjaan yang disukai. Kalau punya pekerjaan disukai, pasangan hidup yang serasi, insya Allah tentram hidup kita. Karena apa? Orang itu waktu yang paling lama berada di tempat ini, di rumah dan di tempat kerja. Kalau di rumah tentram, di tempat kerja tentram lah hidupnya. Kalau di rumah
tidak tentram, tidak ada gencatan senjata ya. Bahkan sering ada piring terbang. Wah. Di pekerjaan ada iri, ada, karena paling lama orang tinggal di kedua tempat itu. Mungkin ada yang mengatakan, saya enggak Pak, saya yang lama tidak di rumah, tidak di tempat kerja. Di mana tuh? Di pasar, dodol, di tempat kerja. Pasti yang dua itu yang paling lama. Karena kalau dua-duanya bagus, insya Allah tentram hidupnya. Melakukan aja dengan khusyuk. 3, M-nya ketiga. Ini vitamin D-nya makin enak ya, hangat. Ibu-ibu tadi pakai itu ya, apa Bu? Pelindung matahari itu? Nah, iya pakai itu. Nah, sudah pakai. Kalau bapak-bapak tidak pakai itu, untuk sawah gosong ya. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan fisik minimal. Kebutuhan kita itu harus tercukupi. Kalau tidak tercukupi, memang tidak tentram ya hidup ini ya. Nah, berapa banyaknya tergantung kita yang membuat ketetapan. Saya sekian cukup. Nah, semakin tinggi grade kita, kalau sekian, semakin berat kita. Yang rendah-rendah saja. Yang penting cukup. Al-mal wal banun zinatul hayat dunya. Harta dan anak itu sumber keindahan hidup. Harta dan anak itu sumber keindahan hidup, kata Al-Quran. Al-mal wal banun zinatul hayat dunya. Harta dan anak sumber keindahan hidup. Surat Al-Kahfi ayat 46. Uang itu bahan bakar kehidupan. Bensinnya itu uang. Mobil baru tidak ada uang, tidak ada bensinnya, tidak bisa jalan, dorong. Wal baik solihat, tetapi amal soleh yang kekal itu lebih baik. Khairun inda rabbika thawabun wa amala, dan lebih cepat untuk sebagai gantungan harapan. Jadi uang sangat penting ya. Tapi harus ingat, tidak semua bisa dibeli dengan uang. Banyak hal tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak. Karena itu ada kata-kata bijak. Orang dapat membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Orang bisa membeli tempat tidur yang mewah, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Tidak ada orang jual tidur nyenyak, tidak ada. Kalau tempat tidur mewah, banyak yang jual. Kalau tidurnya tidak ada yang jual. Jadi tidak bisa dibeli tidurnya itu ya. Orang dapat membeli obat yang mahal, tetapi tidak bisa membeli badan yang sehat. Yang bisa dibeli itu obatnya, ongkos dokternya, ongkos rumah sakitnya, tapi tidak sehatnya. Sehat tidak bisa dibeli. Tidak ada orang jual sehat. Karena itu di rumah sakit Islam, rumah sakit Muhammadiyah, di pintu tulis fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Ada dokter lulusan Jepang mengobati ribuan orang ya. Suatu hari anaknya kena demam berdarah. Padahal dia berkali-kali mengobati demam berdarah. Anaknya dia tidak bisa nolong, minta kawannya tidak bisa nolong, punya anak satu meninggal. Dia sadar, saya ini bukan apa-apa. Kalau saya lulusan luar negeri banyak menolong orang, saya tidak bisa menolong anak sendiri. Allah yang menyembuhkan ya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Yang ketiga, orang dapat beli rumah yang megah, tapi tidak bisa beli rumah tangga yang bahagia. Orang bisa beli rumah yang megah, tapi tidak bisa beli rumah tangga bahagia. Banyak artis, orangnya cantik, ganteng, rumahnya bagus, mobilnya mahal, tapi tukaran terus balik-balik ke pengadilan, gugat cerai. Berapa banyak deh orang bisa membeli rumah yang megah, tapi tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Kesimpulannya,
Harta itu bukan segala-galanya, koma ya, bukan titik. Harta bukan segala-galanya, tapi tanpa harta bisa susah segala-galanya. Iya. Di buku saya apa ya? Oh, mesra sampai akhir hayat di sampulnya satu tulis bahwa tidak semua bisa dibeli uang. Orang dapat membeli tempat tidur mewah, tidak membeli tidur yang nyenyak. Orang bisa membeli obat yang mahal, tidak bisa membeli badan yang sehat. Saya tulis itu ya. Kalau yang tadi disebut bukan rumput tetangga lebih hijau, bukan, judul aslinya rumput tetangga tidak lebih hijau. Tidak lebih hijau, rumput kita lebih hijau ya, tidak lebih hijau. Banyak orang anggap rumput tetangga lebih hijau. Enggak, rumput kita lebih hijau, rumput tetangga tidak lebih hijau. Itu buku saya yang banyak dikomentari Pak Safi komentari, Pak Din komentari, Pak Adri komentari. Jadi orang Jawa berpesan, urip iku sawang sinawang. Ini tidak bisa terbuat bahasa Indonesia, rasanya hilang. Hidup itu saling memandang, enggak begitu. Urip itu sawang sinawang, enggak bisa diterjemahkan ya. Ono mau numpak Mercy karo berbus mili. Numpak Mercy tapi nangis di dalam Mercy itu. Ya mungkin suaminya kok suwi gak mulai apa nangis. Orang naik Mercy belum tentu senang hatinya ya. Ono numpak Mercy karo berbus mili. Ini kalau misalnya di video gambarnya banyak ini, lucu-lucu. Ono wong mlaku ganti kendaraan karo gemuyu. Numpak Mercy berbus mili mlaku karo gemuyu. Ada itu. Kalau ibu-ibu bawa disuruh minta lah yang ini. Numpak Mercy karo gemuyu ya. Kalau bisa. Ya. 4. Meningkatkan rasa syukur. Supaya hidup tentram, meningkatkan rasa syukur ya. Allah sudah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Ayat yang sangat populer Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah memberikan pengumuman. Allah membuat pengumuman. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmatku. Bersyukur. Wa la in kafartum, kalau kamu ingkar, inna adzabil syadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Menderita terus. Jadi bukan banyaknya yang kuncinya, tapi rasa syukur. Syukur itu menikmati yang kita punya, itu bersyukur. Alhamdulillah saya bisa tinggal di rumah, punya rumah. Banyak orang hidup tidak punya rumah. Alhamdulillah saya bisa mandi air yang bersih. Banyak orang mandi tidak dengan air bersih. Alhamdulillah saya bisa bernafas sehat dengan paru-paru yang sehat. Alhamdulillah banyak orang bernafas tidak dengan paru yang sehat dan membayar di rumah sakit. Alhamdulillah, bersyukur ya. Bapak sekalian, yang pertama digarap setan kepada kita itu dihilangkan rasa syukur kita. Yang pertama digarap setan itu rasa syukurnya hilang. Summal atiyannahum baina aydihim wa min khalfihim wa an yamininihim wa an shimalihim. Pasti aku datangi manusia itu baina aydihim wa min khalfihim, dari depan dan dari belakang, kata setan. Wa an yamininihim wa an shimalihim, dari kanan dan dari kiri. Wala tazdadum syakirin. Ya Allah, buktikan kamu tidak akan menjuai orang syukur yang banyak. Tidak, sedikit yang bisa syukur, kata setannya. Sudah sumbar setannya. Nanti hanya sedikit orang bisa bersyukur. Padahal tidak bisa bersyukur, menderita. Menderita. Kurang 15 menit ini ya. Sumpahnya salah lagi. Nah, sumpah setan yang luar biasa. Qul rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi. Ya Allah, karena kamu sudah memastikan saya sesat. Pasti kalau kita baca Al-Quran itu ada la, ada no. La uzayyana,
ada lanya dan itu sangat-sangat sungguh-sungguh setan bersumpah akan aku hiasi perbuatan maksiat bumi ini, perbuatan dosa-dosa dihiasi semua sama setan supaya indah menarik. Walau ajmain, dan mereka akan saya sesatkan seluruhnya. Jadi Bapak Ibu, perbuatan yang dosa itu saya berjanji tak kayak hiasan biar nampak indah. Sebenarnya logikanya bilang itu tidak baik, tapi yang dihias jadi indah. Ngebibir taruh es campur, semua tahu segeran es campur. Katanya bir itu pahit-pahit, saya tidak pernah coba ya, ada pahit-pahitnya. Tapi anak-anak muda banyak yang tertarik pada bir, padahal tidak seger, segeran es campur, segeran es degan. Dihiasi modern, dihiasi pergaulan, minum. Bir barang nemen, tiga obat nyamuk, bayangin, gimana itu bisa? Obat nyamuk barang mandi, tiga apa Pak? Spiritus, ya apa sih? Spiritus, akhirnya mati. Berkali-kali terjadi gak kapok karena dihiasi nafsunya itu. Ibu-ibu kalau ngerasani itu asik dihiasi. Orang ngerasani itu seperti orang ngukur kulit gatel itu, ngukur enak, tambah sulit tambah asik. Parus blondot, gete apa loh, dihiasi. Setan itu penghias semua perbuatan yang dosa, dihiasi supaya indah. Nah, karena itu meningkatkan rasa syukur ya. Syukur itu bahasa Indonesianya terima kasih. Jadi terima kasih itu kalau kita terima rezeki kasih, terima kasih. Kalau terima simpen, terima simpen, tidak syukur itu. Terima kasih sebagai. Nah, itu namanya terima kasih ya. Kalau terima disimpan, bukan terima kasih, terima simpen itu ya. Terima kasih, terima kasih. Dapat rezeki, alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah, karena bilang terima kasih harus sebagian dikasihkan untuk perbuatan baik. Ya. Karena itu pesannya, carilah kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain. Cari kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain. Ya, supaya menutupi. Yang keempat, yang kelima, ya, yang kelima. Supaya hidup ini bisa kita nikmati. M yang kelima, mesra dengan keluarga, mesra dengan keluarga. Nah, saya bikin buku yang laris ya, atau cetak berapa sampai lupa ya. Judulnya Mesra Sampai Akhir Hayat dengan Cara yang Mudah dan Murah. Itu bukunya lama, diterbitkan Gumalan. Terus ada yang beli, banyak beli, tidak satu, beli 10 untuk anaknya, cucunya, kado kawannya. Ada 7 langkah mesra sampai akhir hayat itu ya. Yang tadi di sini ya tak mungkin diterangkan panjang. Antara lain dalam hidup ini senyum itu indah, pernah saya sampaikan ya, senyum itu indah, murahlah senyum. Senyum itu seperti bendera mengibarkan saya tidak punya masalah dengan Anda. Senyum. Begitu pentingnya senyum sampai Rasul mengatakan tabassamuka li akhika sedekah. Senyummu yang murni ya, senyummu pada saudaramu itu nilainya sedekah karena menyenangkan ya, menyenangkan. Berapa biaya senyum? Gratis kan? Biayanya kan cuma bibir saja. Bibir saja. Dan hanya manusia, makhluk yang bisa tersenyum, lainnya tidak bisa. Coba kebun binatang, cari yang bisa senyum, tidak ada. Yang mirip manusia itu kan kera dengan apa? Orang hutan, tidak bisa senyum, tidak bisa. Mengapa kita bakhil dengan senyum ya?
Iya Pak, gigi saya sudah rontok. Tidak apa-apa. Orang ompong tersenyum tetap menarik. Menarik. Coba foto yang seni justru orang tua yang tidak bergigi tersenyum. Artistik sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin artistik, senyumlah walaupun gigi sudah bokang semua tadi. Senyum itu indah. Kalau Anda tersenyum, maka dunia akan tersenyum pada Anda. Untuk keluarga itu. Jangan setelah tua tambah suwe kalau nama meseme rupane wis berubah, meseme gak ono, sing ono apa malah itu? Duwe gak duwe. Supaya masyarakat keluarga jadilah pendengar yang baik. Ibu-ibu jadilah pendengar yang baik itu anak dan cucu kita. Jangan jadi pembicara yang baik. Bapak-bapak jadilah pendengar yang baik dari ibu-ibu. Ibu-ibu itu Pak, pentingnya didengarkan. Soal diselesaikan nanti. Pak, lagi barang muda kabel Pak, beras muda, lemong muda, di ruang lega direken kecewa. Direken ya buku tambah rezeki, iso kayak belanja muda, selego. Soal aku dikai temen nomor 2 gitu. Menjadi pendengar yang baik. Mesra dalam keluarga itu bisa membuat dengan cara membuat kejutan kecil ya. Saya pernah ceritakan kejutan kecil. Saya ulangi lagi, kejutan kecil misalnya begini. Dulu saya waktu awal pernikahan, saya bikin perjanjian dengan istri. Kalau baju kotor itu kan diletakkan di keranjang pakaian kotor. Perjanjiannya itu kalau kotor mau dicuci kan mesti rogo-rogo gini, dirogo saya celono. Perjanjian kalau mau rogo-rogo sah ketemu duit itu milik yang rogo-rogo. Gitu. Seneng itu istri perjanjian itu. Kadang-kadang sengaja, ini kejutan kecil ya, saya selipkan uang di celana 50.000. Datang masuk rumah belum apa Pak, alhamdulillah nemu duit Pak. Saya masih tidak celana masuk ini. Saya pura-pura tanya, di mana nemu duit? Di sak celana. Oh ya, itu kan untuk yang rogo-rogo, perjanjian kan begitu. Senang. Tapi istri ternyata tidak egois. Uang 50.000 itu jadi jajan. Jadi jajan. Dimakan bersama. Itulah namanya jajan kemesraan. Kejutan kecil ya. Kejutan kecil. Jangan, wah kejutan kecil. Ini kan bapak sedang jalan ke masjid, tak dangin beri lawang. Melihat tak, wah itu bukan kejutan kecil, ini kejutan besar tuh. Jantungnya bisa rontok nih. Bisa rontok. Kejutan kecil. Banyak, di buku saya itu banyak contoh kejutan kecil ya. Nanti jangan dipraktekkan Pak, sudah sama-sama tahu. Celana nosak, oh ini paling kaya pengajian loh. Nggak kejutan itu sekolah. Supaya mesra dan kecil, karena kalau monoton roto nggak ada itunya, nggak ada gregetnya gitu loh, harus ada kejutan. Ada humor di keluarga, humor ya. Humor tidak harus jadi pelawak. Ya, kehidupan sehari-hari ada humor. Asalkan humor tidak menyakitkan ya, jangan humor yang menyakitkan. Namanya humor, tapi menyakitkan. Saya pernah beri contoh, misalnya ibu punya pakaian baru, mau tanya pada suami, Pak, cocok ya warnanya ya? Oh ya cocok. Cuma awakmu berubah ya, oh bunder, itu mau ngopotong. Karepe guyon, tapi itu menyakitkan ibu-ibu Pak. Bapak berangkat akan berkata di depan cermin, apa aku koyak tom ya wis kamu. Jangan. Ibu juga begitu, kalau humor jangan menyakitkan bapak. Diberi uang, bumi untuk belanja. Diambil uangnya begini, Pak, Pak barang udah kabeh Pak, sampean ya.
maunya guyon, tapi sakit apa itu? Sakit. Terima saja, nanti kurang minta lagi, itu lebih senang daripada turun-turun jewer-jewer. Ini yang minggu gak cukup Pak. Humor dulu itu ya. Sholatlah yang tekun dan baca Quran yang tekun di rumah. Baca Quran di rumah itu penting. Baca Quran. Nawiru buyutakum bis sholah wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu, rumah tanggamu itu beri cahaya ilahi dengan sholat, terutama sholat malam dan baca Quran. Harus ada baca Quran supaya terang. Orang yang rumah tangganya tidak dapat cahaya itu peteng. Sing lanang ngamukan, sing wedok sefleroan, trewet. Ya, terakhir. Belum. Jadi saling memahami, mudah maafkan perlu untuk kemesraan dalam keluarga ya. Terakhir penting juga. Terakhir, mengubah karena M ya, mengubah tetapi dengan meskipun, mengubah tetapi dengan meskipun. Tetapi itu banyak yang racun, meskipun obatnya. Contoh begini. Saya ini ingin sekali ikut pengajian di Islamic Center, tetapi saya sibuk. Ubah tetapi dengan meskipun. Saya ingin sekali ikut pengajian di Islamic Center Madiun, meskipun saya sibuk. Ubah ya. Anak-anak muda, saya ingin kuliah cepat selesai, tetapi saya sibuk aktif organisasi. Ubah. Saya ingin boleh cepat selesai, meskipun saya aktif di organisasi. Ubah tetapi dengan meskipun. Saya ingin bisa sholat tahajud, tetapi saya capek, ngantuk. Ubah. Saya ingin tetap sholat tahajud, meskipun saya capek. Tetapi itu racun. Ya. Saya ingin tetap bisa tersenyum, tetapi gigi saya habis. Ubah. Saya ingin bisa tersenyum meskipun gigi saya habis. Ubah tetapi dengan meskipun. Ya kurang dikit. Dulu pernah saya ceritakan ini, ada seorang anak mahasiswa udah negeri Semarang di wisuda naik becak. Becak itu yang mancal adalah bapak kandungnya. Dari Kendal naik dia bawa becak ke Semarang untuk bisa menyaksikan anaknya di wisuda. Anak tukang becak itu karena anaknya itu berpedoman ubah tetapi dengan meskipun. Saya ini tetap bisa kuliah, tetapi saya kan anak tukang becak. Diubah. Saya tetap bisa kuliah meskipun saya anak tukang becak. Nah, untuk itu dia usahakan nilainya bagus. Waktu SLTA nilainya bagus. Nah, dia bilang, Bapak saya ingin kuliah. Bapaknya diam saja, tidak berani menjawab. Tidak bisa, tidak berani saja. Di waktu sekolah usulkan supaya Reni ini mendapatkan bidik misi. Bidik misi itu beasiswa ya. Bidik misi. Nah, ditinjau ke rumahnya. Ternyata nilainya bagus, anaknya ikut bidik misi, dibiayai kuliah. Udah negeri Semarang. Ternyata dia lulus tercepat, 3 tahun lulus, dan nilainya terbaik, cum laude. Rektornya heran, anak itu luar biasa. Bapaknya datang naik membawa anaknya itu wisuda dengan becak. Berita disiarkan banyak. Akhirnya waktu Presiden Pak SBY ya, belum Pak Jokowi. Pak SBY akhir. Pak SBY tahu, dipanggillah anak itu Reni itu ya. Dipanggil ke bandara karena Pak SBY mau pergi di bandara.
Bapaknya kaget, atas tukang becak diceluk presiden. Anaknya juga. Reni, Bapak dengar perjalanan kamu dalam studi. Bapak senang kamu lulus dengan kumlot meskipun ayahmu tukang becak. Sekarang Bapak tanya, kamu ingin apa dari Bapak? Presiden tanya, kamu ingin apa dari Bapak? Apa kata Reni? Kalau Bapak berkenan Pak Presiden, saya ingin melanjutkan sekolah ke Perancis. Saya akan segera lulus dan pulang untuk mengajar adik-adik saya. Baik, hanya itu ya Pak Presiden. Kalau berkenan saya sangat gembira. Oh, namanya Presiden, cuma beasiswa ke Perancis enteng, dikirim ke Perancis. S2 di Perancis. Saya dengar karena S2-nya bagus, diajarin di S3. Mungkin sekarang sudah lulus apa? Reni ini adalah guru TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ngaji. Kalau Ramadan dia pasti punya program one day one juz, tiap hari 1 juz, paling tidak 1 bulan khatam. Nah, itulah hasil mengubah tetapi dengan meskipun. Ada lagi satu lagi contoh, namanya Birrul Qadriyah, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dia ditertawakan oleh jangan-jangan Allah, bapak ibu tani mangan mekak cukup, kok kepengin jadi mahasiswa kedokteran. Di dindingnya ditulisi, saya ingin kuliah, saya ingin jadi dokter, saya ingin bantu masyarakat. Di dinding rumahnya itu, ya nonton gue melebu delok mesem yang itu apa ya, mesem yang sini itu, mencep lah, mencep. Apa bahasa Inggris mencep? Saya tidak tahu bahasa Inggris mencep. Bahasa Jawa tidak bisa terjemahkan. Mencep, sejak mancep. Mencep, gencepi kan. Ternyata dapat bidik misi. Dan dia lulus terbaik, bahkan menjadi utusan Gadjah Mada untuk konferensi kesehatan ke luar negeri. Nah, dia bilang waktu itu Pak SBY itu, dia bilang, saya ini sedang dicemooh, tidak mungkin. Tapi saya yakin Allah bilang mungkin, pasti bisa. Nah, mengubah tetapi dengan meskipun. Khulasah kesimpulan, dengan 6M itu pertama menjaga kesehatan, kedua melakukan aktivitas dengan khusyuk, M kedua, M ketiga mencukupi kebutuhan fisik minimal, M keempat meningkatkan rasa syukur, M kelima mesra dengan keluarga, M keenam mengubah tetapi dengan meskipun. Nah, kalau kita mengubah dengan meskipun itu semangat, tetapi itu kadang-kadang racun, meskipun itu obatnya. Demikian Bapak sekalian, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaril maut wa najatan minan nar wal mafa'in tal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aril haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa aril batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.